kembali lagi di Baca Bareng Ruri. Kali ini Ruri pengen banget jadi orang pertama yang ngajakin kalian untuk memaknai Hari Sumpah Pemuda ini. Teman-teman pernah kepikiran gak sih bahasa Indonesia itu kenapa kok bisa jadi bahasa persatuan? Nah, kalau kita sadari bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa apa sih? Nah, mari kita tarik ke masa silam. Dimana pada masa silam, bahasa tertua itu adalah bahasa Melayu, teman-teman. Nah, bahasa Melayu sendiri itu sempat menjadi bahasa resmi pada masa kerajaan Sriwijaya. Selain itu, bahasa Melayu juga dijadikan sebagai bahasa pengantar, teman-teman, atau yang kita kenal dengan istilah lingua franca, di mana para pedagang-pedagang menggunakan bahasa Melayu untuk berinteraksi dengan suku-suku yang ada di Nusantara. Nah, pada masa kolonial, pemerintah Belanda pada saat itu juga membangun badan penerbitan yang disebut Komisi for the Volkslektuur, yang kemudian berguna untuk menerbitkan buku-buku penting pada saat itu. Namun, pada tahun 1917, nama Komisi for the Volkslektuur itu berubah menjadi Balai Pustaka yang sempat eksis di Indonesia pada saat itu. Selain itu, ada satu momen yang terekam jelas, di mana pada saat sidang Volksraad, itu ada seseorang yang berpidato dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sebut saja namanya Datuk Kadjo. Nah, mulai dari itulah bahasa Indonesia kemudian dikenal dalam kancah perpolitikan. Karena bahasa Melayu itu sudah eksis sejak masa lalu, makanya pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin itu mengusulkan agar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa persatuan. Tapi, usulan tersebut ditentang oleh pemuda-pemuda yang lain, karena mereka menganggap bahasa Melayu merupakan bahasa daerah yang tidak bisa begitu saja dijadikan sebagai bahasa persatuan. Karena penolakan tersebut, terjadilah beberapa perubahan dalam struktur bahasa yang awalnya berbahasa Melayu kemudian dirubah menjadi bahasa Indonesia, sehingga muncullah istilah bahasa Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai bahasa persatuan yang kita kenal hingga saat ini, yang dipelopori oleh beberapa tokoh-tokoh, diantaranya Charles Adrian van Ophuijsen, Swandi, dan juga Anton M. Mulyono. Hingga terjadilah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada edisi kelima yang diresmikan pada 16 Agustus 2022. Dan itulah yang terakhir. Jadi teman-teman, bahasa Indonesia itu tidak terbentuk begitu saja. Banyak sekali tokoh-tokoh di balik terbentuknya bahasa Indonesia. Tetap pantau terus ya, dan jangan lupa komen, Ruri anaknya mau bahas apa lagi sih gitu. Jangan lupa follow juga ya, biar aku semangat konten yang bermanfaat buat kalian. Bye bye.